Pasar bebas. Suatu kondisi yang menunjukkan adanya persaingan dan kompetisi yang bersifat terbuka sebagai akibat dari adanya globalisasi disebut A. Pasar bebas, B. Pasar modern, C. Keunggulan ekonomi, D. Perdagangan internasional. Jawab A. Pembahasan. Pasar bebas merupakan satu akibat dari adanya globalisasi ekonomi dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pasar bebas sebagai pelaksanaan pasar ekonomi melalui kompetisi bebas. Salah satu ciri yang menunjukkan terjadinya pasar bebas adalah A. Modal diperoleh dari pemerintah, B. Tidak ada campur tangan dari pemerintah, C. Hanya barang-barang tertentu yang diperjualbelikan, D. Terjadi persaingan untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Jawab D. Ciri-ciri perdagangan bebas. A. Kepemilikan tunggal atau perorangan atau non-pemerintah terhadap segala bentuk alat dan sumber produksi. B. Terdapat pembagian kelas atau tahta dalam perekonomian masyarakat. C. Persaingan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. D. Campur tangan pemerintah sangat terbatas. Guna menghadapi pasar bebas, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan di bidang A. Politik, B. Kebudayaan, C. Pertahanan dan keamanan, D. Infrastruktur. Jawab D. Pembahasan. Pembangunan infrastruktur dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Konektivitas yang dibangun melalui ketersediaan infrastruktur bisa memotong biaya transportasi sehingga harga barang bisa bersaing. Apabila perdagangan bebas dunia diberlakukan di Indonesia, akibatnya adalah A. Produsen lokal harus mampu bersaing dan memperbaiki kualitas barang. B. Barang-barang buatan luar negeri tidak dapat melewati batas negara. C. Indonesia akan menjadi negara kaya jika mampu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. D. Pemerintah akan membatasi jumlah barang-barang yang bisa diimpor. Jawab A. Pembahasan. Agar barang-barang produsen lokal bisa bersaing dengan barang-barang dari luar, maka para pelaku usaha Indonesia harus meningkatkan keterampilan pekerja dan kualitas produksinya. Salah satu tujuan AFTA adalah A. Menjalin hubungan persaudaraan atau persahabatan antar negara anggota, B. Menciptakan pasar regional bagi penduduk ASEAN, C. Meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata, D. Menanggulangi masalah narkotika secara bersama-sama. Jawab B. Pembahasan. Tujuan didirikannya AFTA antara lain menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara, yaitu kawasan yang bebas dari politik-politik yang menghambat perdagangan, meningkatkan perdagangan dan investasi negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan kekuatan regional dalam menghadapi perdagangan global. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menyikapi arus perdagangan bebas adalah A. Menutup diri dari perkembangan dunia internasional, B. Melakukan filterisasi terhadap budaya yang masuk ke Indonesia, C. Mengembangkan kualitas produk lokal sehingga bersiap dengan produk luar negeri, D. Bersikap biasa saja dan acuh tak acuh. Jawab C. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu produk bisa diterima pasar internasional adalah kualitasnya harus bagus. Kelemahan adanya pasar bebas adalah A. Memotivasi bersaing semakin tinggi, B. Terjadinya monopoli perdagangan, C. Kreativitas masyarakat bisa dikembangkan, D. Semua pihak memiliki hak untuk memiliki kekayaan. Jawab A. Pembahasan. Kelemahan dari pasar bebas meliputi
eksploitasi yang dilakukan oleh para penguasa terhadap masyarakat ekonomi lemah, terjadinya monopoli yang berujung pada kerugian, munculnya kesenjangan ekonomi, banyak terjadi masalah dalam pasar. Forum APEC yang dibentuk saat itu atas usulan A. Presiden Soeharto, B. Perdana Menteri Bob Hawke, C. Perdana Menteri Lee Kuan Yew, D. Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Jawab B. Pembahasan. Pembentukan Forum APEC merupakan usulan Perdana Menteri Australia saat itu, Bob Hawke. Hal itu merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik. Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE berdasarkan perjanjian yang ditandatangani di A. London, Inggris, B. Paris, Prancis, C. Roma, Italia, D. Brussels, Belgia. Jawab C. Pembahasan. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE atau European Economic Community atau EEC didirikan 25 Maret 1957 berdasar perjanjian antar negara Eropa Barat di Roma, Italia. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia dibentuk pada A. 1 Januari 1994, B. 1 Januari 1995, C. 1 Januari 1996, D. 1 Januari 1997. Jawab B. Pembahasan. WTO dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Jelaskan yang dimaksud dengan pasar bebas. Jawab. Pasar bebas yaitu suatu sistem ekonomi ketika seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sebutkan kelebihan pasar bebas. Jawab. Hak perorangan diakui. Semua pihak berhak memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Kreativitas dan inovasi masyarakat bisa dikembangkan. Motivasi tinggi untuk bersaing dalam upaya mendapatkan atau menghasilkan produk yang berkualitas. Segala bentuk tindakan diarahkan pada prinsip ekonomi sehingga efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas menurut Adam Smith? Jawab. Sebagai suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Mengapa perdagangan bebas dapat meningkatkan devisa negara? Jawab. Tujuan utama dari perdagangan bebas adalah untuk meningkatkan devisa atau pemasukan bagi negara. Oleh sebab itu, dengan dibukanya kebijakan perdagangan bebas, maka sebuah negara akan dapat membuka peluang ekspor seluas-luasnya. Pasar bebas memungkinkan suatu negara melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam pasar bebas kita mengenal adanya kuota impor dan pelarangan impor. Apakah perbedaan antara kuota impor dan pelarangan impor? Jawab. Perbedaan kuota impor dan larangan impor. Kuota impor sifatnya hanya membatasi jumlah barang yang diizinkan masuk ke suatu negara. Sedangkan dalam larangan impor, sifatnya bukan hanya membatasi tetapi sudah melarang. Jadi apabila ada kuota, maka barang impor masih tetap ada, tetapi jumlahnya sedikit. Sedangkan apabila ada pelarangan, maka barang tersebut tidak boleh masuk sama sekali ke dalam negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.